Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kami hormati, wabil khusus dumateng Abah Haji Supardi Rustam ingkang pundi niki beliaunya. Oh nggih, Abah Haji Supardi Rustam selaku Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur ingkang kami hormati Ustaz Farid Ridwan Rawuh. Makanya ini dari Ustaz Gofar tadi ada keterangannya menawi hadir. Ingkang kami hormati Ustaz Imam Turmudi selaku Ketua Tanfidiyah Anak Ranting Mboten rawuh ya. Ingkang kula hormati Ustaz Amir, Ustaz Amir Rawuh, Ketua Panitia Giat Ramadan. Dan sedaya para rawuh, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula saged bersilaturahim kaliyan panjenengan sedaya wonten majelis ingkang insyaallah penuh barokah Masjid Jami' Baitul Makmur. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan sedaya menika saestu-estu angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita sedaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para hadirin rahimakumullah. Nikau diaturakan oleh Ustaz Gofar, panggilannya kalau di kampus itu Pak Cam. Ini waktunya bebas. Alhamdulillah kita punya waktu yang cukup panjang karena masih jam 5. Jadi ada waktu yang cukup lama. Jadi nanti kita akhiri pukul 21.00. Oh, tiba 21. Yang saya para rawuh niki kita belajar sareng-sareng. Niki mungkin langkung saya lebih maju mawon, cek mboten tepi-tepi. Wong sami-sami mboten sendenane. Kecuali sing foto sendenan iki monggo mboten napa-napa lek sing. Nah, itu lebih enak. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini sajane kula menyampaikan ini bukan berarti saya itu menjadi yang terbaik. Jadi kita itu sharing, kita belajar bareng. Karena saya yakin di antara panjenengan ini adalah orang-orang yang luar biasa. Tadi ngobrol dengan Ustaz Azmi, beliau aktif di Tilawati, ini kan luar biasa. Belum lagi yang lain-lain. Tapi ya kita sharing khususnya sesuai dengan ini, kita sekaligus tarhib Ramadan untuk menyambut Ramadan. Salah satunya adalah bagaimana kita ada satu semangat untuk memperbagus dan melihat kembali bacaan Al-Quran kita. Wabil khusus mungkin di antara kita ini banyak yang bertugas menjadi imam di musola, di masjid, dan juga di sini mungkin. Jadi kita ini sifatnya sharing mawon. Maka dari itu, ini memang belajar Al-Quran itu tidak ada selesainya. Kalau kita semakin mendalami, niku merasa kita ini semakin, ilmu kita ini semakin gak ada apa-apanya. Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa
tilawah. Hakut tilawah ini adalah perpaduan mulai dari bagaimana memperbagus bacaannya, memahami isi kandungannya, dan mengamalkan isi ajaran dari Al-Quran itu. Terus Al-Quran itu para rawuh, ini pengantar nih sebelum nanti praktek. Karena saya lihat panjenengan sudah tidak sabar untuk praktek, apalagi Ustaz Arif ini sudah ingin angkat tangan duluan. Saya mau baca duluan. Di Quran itu ada 3 hal yang itu menunjukkan tataran ideal yang itu tidak ada selesainya. Orang kalau bacaannya bagus, bahkan hafal Quran 30 juz mungkin, tapi baru satu versi riwayat dari satu imam qiraat. Kan Quran yang kita baca ini biriwayati Hafsin an Asim. Itu kalau dawuhnya Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im Syadzili, pengasuh pesantren Asyadzili, PPSI Asyadzili itu saja nih tiang ini kait hafal 1/20 dari Al-Quran. Karena riwayat qiraat yang mutawatir, qiraat yang makbulah, yang sahihah, yang diterima, itu ada 10 imam qiraat yang dikenal dengan al-qiraat al-ashr al-mutawatir. Masing-masing dari 10 imam qiraat itu diambil 2 perawi. Terus nek wonten yang ngajine enak, tapi baru memahami satu saja riwayat dari satu imam qiraat itu baru 1/20. Padahal riwayat Hafiz an Asim saja itu kalau dipelajari ini tuh jeru. Nih, sekoran sampai betul-betul bagus itu tidak ada selesainya, terus begitu. Jadi samudra Al-Quran itu betapa sangat-sangat luas. Nah ya, kita jangan sampai kemudian merasa ya, cukup lalu tidak mau belajar, karena perintahnya itu yatluna haqqa tilawati. Terus yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa ini enggak ada batas, dimensinya luas, dimensi individu plus dimensi sosial. Terus tunggal balik, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Haqqa jihadi, yang berjuang itu juga tidak ada selesainya. Makanya kita ini selama hidup, selama Allah masih menganugerahkan nafas, kita masih bisa menghirup nafas, kita tidak boleh berhenti belajar Quran, belajar ilmu, meningkatkan prestasi takwa, termasuk berjuang di jalan Allah. Ini secara umum. Lalu kula niki kan salah satu mendapat amanah juga di Masjid Sabilillah. Saya ini bagian seksi peribadatan dan belimbing itu. Kemarin beberapa waktu yang lalu, jadi kami itu rutin itu mengadakan pembinaan untuk Bilal, Muadzin, dan Imam Rawatib. Tapi kalau untuk khotib itu kalau dulu rutin pembinaan ketika almarhum Al-Maghfurlah Romi Tolhah Kasih Sugeng itu beliau yang memberi pembinaan. Sekarang untuk khotib itu belum ada yang menggantikan beliau untuk memberi pembinaan. Karena kalau pembinaan khotib itu yang rawuh itu Yai Dahlan, Yai Sepuh itu. Jadi yang nom-nom itu buatan kerso. Dulu masih ada Yai Hamzawi, Yai Hamzawi juga khotib di sana. Jadi dulu kalau Yai Tolha kan memang lebih senang. Jadi setiap tahun itu mengundang khotib untuk disampaikan pembinaan. Kalau yang pembinaan untuk Imam Rawatib itu yang ngisi Kiai Haji Abdul Mun'im Syadzili. Nah, Gus Mun'im itu selalu berpesan, selalu dawuh. Jadi kalau zaman sekarang di masjid-masjid itu sudah seharusnya memperhatikan kalau benarnya mesti harus benar. Tapi sekarang itu sudah masjid-masjid itu bagaimana tidak hanya sekedar benar, tapi juga makmum itu kerasan. Bocornya benar, secara tajwid sudah benar, secara tartil sudah memenuhi rukun tartil, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tapi kok kemudian lagunya datar, itu makmumnya ya rada umek. Tapi lah enak saged dinikmati niku insyaallah digoleki ya.
Maka beliau itu selalu pesan, jadi perlunya selalu mengupgrade. Sehingga benar, maka ditingkatkan lagi, diperbagus lagi. Ya, sehingga ngimami itu betul-betul bisa dinikmati oleh makmumnya. Bukan untuk pamer, tapi karena imam itu, sebagaimana Rasulullah SAW itu dawuh bahwa imam itu ini adalah yang menjamin. Sementara wal muadzinu ya mu'taman. Ya. Jadi al imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu adalah dhamin, ini sebagai penjamin. Karena imam ini nanti yang bawa gerbong. Nah, imam ini bener gerbongnya selamat. Tapi lah imamnya bagian tepat, wah ini bahaya. Lanjutan matan hadisnya, kemudian Rasulullah berdoa begini, Allahumma arsyidil a'immah, ya, waghfir lil mu'azzinin. Ya Allah, arsyid, berilah petunjuk bagi para imam dan ampunilah bagi para mu'azzin. Jadi posisi imam itu luar biasa. Ini itu dikuatkan lagi di hadis yang lain. Rasulullah dawuh, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Napa maknanya? Dawuh Rasulullah ngeten, imam niku yusalluna lakum, memimpin salat bagi kalian. Terus tutukane fa in asabu falakum walahum. Nek imam nek mereka itu benar mulai dari bacaannya. Bacaan itu yang harus diperhatikan, yang pertama adalah yang masuk rukun qauli. Tapi bukan berarti yang tidak rukun tidak diperhatikan. Fatihah wis mesti wis bener, surat gak apa-apa keliru. Ini yang harus diluruskan. Itulah yang termasuk kata Gus Munkim itu, nek surat gak dibenerno terus diwaca di jero salat dianggap itu tidak apa-apa, ini salah persepsi. Kenapa? Karena berarti kalau bacaannya keliru berarti itu bukan bagian dari surat. Surat gak ono sing riwayat ngoten. Kok diwaca ini berarti memasukkan bacaan yang bukan Al-Qur'an. Bahaya. Jadi semua aspek harus diperhatikan. Kan? Nah, yusalluna lakum fa in asabakum falakum walahum. Nah, imamnya bagus, imamnya itu benar, imamnya itu baik, bacaannya baik, ngerti rukun, ngerti syarat sahnya, rukunnya wis tepak kabeh, maka falakum walahum. Walakum itu maka bagi kalian para makmum itu mendapatkan pahala sah. Walahum, mereka juga dapat pahala. Tapi wa in akhtau, kalau mereka itu keliru, salah, gak tepat, apa lanjutannya? Falakum wa alaihim. Falakum apa? Makmum tetap mendapatkan pahala. Wa alaihim, napa? Alan itu menunjukkan dosa. Karena dalam bahasa Arab itu kalau lam itu menunjukkan fasilitas, dalam konteks ini pahala, kalau ala itu dosa. Makanya dalam Quran kita tahlilan, kita tahlil ya, di runtutan akhir surah Al-Baqarah itu laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jadi menanggung maktasabat, alaiha itu menanggung dosa sesuai dengan yang dia lakukan. Laha ma kasabat, mendapat pahala terhadap apa yang sudah dia lakukan. Nah ini, maka di sini benar. Makanya kita ini pribadi saja itu harus diperhatikan betul. Nopo maneh nggawa gerbong dadi imam. Ini bukan berarti nakut-nakuti nggih. Usulan ini abota aku tak mundur gak dadi imam. Jangan. Apalagi mundurnya di tengah-tengah sholat. Wis takbiratul ihram, saya mengundurkan diri ya saya. Batal kabeh bagi sholat ini. Justru ini memotivasi kita bahwa ini sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, Rasulullah dawuh, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah.
yang berhak mengimami kaum itu yang lebih akrab, yang paling akrab terhadap kitab Allah, terhadap Al-Quran. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Dari hadis ini Imam Syafi'i itu beliau menyatakan sing imami sing paling berhak niku yang afqah, niku yang paling faqih, sing paling ngerti fikih. Sementara ulama lain ada yang mengatakan aqra itu ya bacaan Qur'annya. Kulo nanti angen-angen, opo Imam Syafi'i ini kok mengatakan yang paling faqih. Ternyata kalau kita runtut secara sejarah, dulu zaman sahabat, zaman ulama-ulama generasi salaf, itu orang menjadi ahli fikih itu landasannya dari bacaan Quran dulu. Tapi setelah belajar Quran, bahkan sudah hafal, dilandasi hafal Quran dulu sejak kecil, kemudian belajar ilmu-ilmu lain termasuk ahli fikih. Sahabat itu mengatakan begini, kami ketika Al-Quran masih proses turun sampai di periode Madinah, ini kan belum selesai turunnya, sampai sekitar 9 hari sebelum Nabi wafat baru turun ayat terakhir, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, sebelum turun itu kan berarti belum semuanya turun ayat Quran. Tapi sahabat mengatakan begini, kami belum berpindah untuk menghafal ayat yang lain sebelum kami melaksanakan ayat ini. Maka dari sini bisa kita baca, maka ulama-ulama dulu termasuk generasi sahabat, generasi ulama-ulama salaf, itu mereka itu betul-betul ya qurra ya fuqaha. Makanya Imam Syafi'i itu kan termasuk lengkap, sampai kemudian membukukan fikih, dimulai dari usul fikihnya kitab Ar-Risalah itu. Jadi makanya Imam Syafi'i mengatakan ini yang lebih faqih. Paling tidak, kalau kita tarik di zaman sekarang, kita kontekstualisasikan, mungkin kita padukan ya dengan teori al-jam'u. Ini kita padukan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ini ahli fikih, maka minimal imam itu ngerti syarat sahnya dan rukunnya sholat. Karena masih ada di masyarakat kita ini yang tidak paham. Saya pernah ada seseorang sholat di sebuah masjid, musafir rupanya, itu pakai celana jeans, di atas dengkulnya itu jeans yang model wonten sobeknya nih lho Pak. Ini ku damel sholat. Itu bukan karena keren-kerenan, karena tidak paham batas aurat. Hanya saya sampaikan setelah sholat dengan cara, ya apa caranya biar tidak tersinggung, tapi tetap kita sampaikan. Saya kasih tahu ada peminjaman sarung, saya oh ini siap. Ternyata tak lihat langsung keluar, tidak jadi sholat lagi, tidak jadi minjem sarung. Wes angel lah ini. Yang penting kan kita menyampaikan. Nah, terus wudhunya benar. Jadi bab toharohnya itu sudah tuntas. Jangan sampai imam itu bab toharoh saja. Ya, fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ternyata nyincingnya hanya 3/4. Nah ini nggak beres berarti dia tidak afqah tadi. Paling tidak itu urusan bab sholat sama bersucinya beres, bacaan Qur'annya oke, itu bagus, sudah boleh Pak. Nggak harus nunggu, oh harus ahli fikih. Fikih apa? Fikih semuanya, fikih muamalat, bab toharoh, kitabus sholat, termasuk mengkafani jenazah. Itu nilai plus saja nanti. Sementing terkait dengan sholat sama bacaan. Nah sekarang nanti kita akan masuk ke bacaan, termasuk yang sering di masyarakat kita, yang paling sering kurang tepat itu di mananya, itu nanti akan kita kupas. Oh ini jamnya tadi saya kira mati, ternyata jalan. Tapi ini tidak tahu ini jam Amerika atau di mana ini. Oh masih setengah 6, ada selisih berapa jam ini? Oh Mekah ini 4 jam benar. 6, 7, 8, 9. Iya, duluan kita kan. Benar-benar Mekah ini, Masya Allah. Berarti kita di Masjid Baitul Ma'mur sudah terasa seperti Masjidil Haram. Karena suasananya, jamnya seperti di Mekah. Memang kan Pak Haji ya, disesuaikan jam Mekah ini. Ketepaan. Ketepaannya saja harus nyantol Mekah. Karena memang masjidnya Baitul Ma'mur luar biasa ya, wal
baitil ma'mur wasaqfil marfu' wal bahril masjur. Jadi al baitul ma'mur kan lurus dengan Ka'bah itu ke atas. Jadi tempat tawafnya para malaikat. Dan malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur tidak pernah kembali. Jadi setiap hari itu berapa? Lebih dari 70.000 malaikat tawaf di situ. Karena dari riwayat itu. Kita lanjutkan kembali ke bacaan. Jadi ini secara umum, ini menjadi landasan yang memotivasi kita bahwa memperbagus bacaan, okay, itu suatu keniscayaan. Nah, makanya ini sebelum saya masuk ke materi, niki yang jadi imam ini sinten yang biasanya ngimami tarawih ini. Sedoyo. Monggo mungkin di antara para rawuh ada yang ingin mempraktekkan mau suratul Fatihah mawon. Riyen. Monggo. Ini anu mawon hanya kita ambil contoh dari panjenengan, nanti baru akan kita kupas. Betul saya sing biasa mawon, kita ini belajar bareng. Monggo. Ketua panitia dulu, nopo ketua panitia menunjuk anggotanya, yang ditunjuk tidak boleh nolak kok begitu. Monggo. Mboten napa. Wah, ini sudah lulus tilawati nih. Liyane enggak? Dikurek ilang niku. Nggih, mboten dikorek iki jenggote tok wis bener nih. Nomale baca. Nggih. Monggo salah satu. Cekap riyen. Sekarang mode ngimami tarawih. Kalau di kampung lah mboten lornya tenggelek tarawih. Lah mode Fatihah ketika ngimami tarawih jenengan. Tiga qori yang luar biasa. Saya akan menyampaikan
menyampaikan catatan secara umum dan hal-hal yang memang sering terjadi di masyarakat kita. Terus ketika kita ngimami tarawih atau ketika sholat sendiri, Fatihah itu menjadi satu rukun yang sangat-sangat inti, karena Rasulullah dawuh la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, la sholata itu tidak sah sholat seseorang yang tidak baca suratul Fatihah liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Termasuk umpama ketika ada yang bacaannya itu masih kurang tepat dan kesalahannya itu nanti kesalahan itu ada yang khafi, ada yang jali, apalagi sampai kesalahan itu jali, kesalahan itu bisa merubah makna. Ini berarti seakan-akan dia tidak baca Fatihah, karena yang dibacakan berarti bukan Fatihah, karena Quran itu riwayat, ngaji ini itu riwayat. Makanya tadi Ustaz Gofar menyampaikan bahwa kita ngaji itu ada pertanggungjawabannya. Ngajinya ke siapa? Ke siapa? Sehingga secara ilmiah itu ada namanya runtutan sanad. Walaupun sanad itu adalah ketika disebutkan satu bukan berarti itu guru kita satu-satunya. Karena yang bareng dengan guru kita belajar ke gurunya lagi itu banyak orang. Itulah namanya mutawatir. Jadi itu hanya saya belajarnya ke guru ini ke gini sampai kepada Hadratul Rasul. Tapi dalam satu tobaqoh, satu angkatan itu tidak mungkin sendirian. Terus ngaji Quran itu harus terbuka dan berani, harus bisa dikoreksi semua orang. Makanya di situ nggak kemudian ada orang ngajar ngaji tapi rahasia ya, hanya berdua gitu, nggak bisa. Jadi Quran itu terbuka dan harus bisa dilihat banyak orang sehingga iki wis tepat ta durung apa sing kurang. Walaupun nanti ada status ketiga. Status orang baca Quran kan ada tiga. Yang pertama disebut qori yang muhsin, sehingga konsekuensinya makjur. Qori yang muhsin itu bacaannya bagus dan dia makjur, itu mendapatkan ajr, berarti diberi pahala. Itulah yang kata Rasulullah dalam hadisnya, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Tiang sing maose Quran itu sae wa huwa mahirun bih. Ini dapat penghargaan, dapat reward ma'as safaratil kiramil bararah. Ini yang kita harapkan di sini. Tapi ada yang kedua, itu namanya qori yang ma'dzur. Ma'dzur itu kenapa? Sudah ada usaha untuk belajar, tapi mungkin kadang lisannya itu ada kekurangan. Terus diulangi, Bismillahirrahmanirrahim, hahihubah, harus bersih. Dionok ngoroi, Bismillahirrahmanirrahim, Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Uangnya. Tapi sudah ada usaha untuk belajar, maka ini bisa jadi yang ma'dzur. Ma'dzur inilah yang kata Rasulullah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Ono wong niku sing yaqra'ul Qur'an yatata'ta. Wis sinau tapi wangel lisane. Ono sing muni bon kangelan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wonten sing mbot iku wangel. Karena mbot itu kata Rasulullah, ana afsahu man nataqa bil-dhad. Saya itu orang yang paling fasih mengucapkan dhad. Ulama berbeda pemahaman. Ada yang mengatakan itu dhad memang huruf dhad, tapi ada yang mengatakan itu dhad itu lughatul dhad, itu adalah bahasa Arab. Karena satu-satunya bahasa di dunia yang punya makhraj dhad itu hanya bahasa Arab. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa tidak punya dhad. Modot kan bukan mobot, tapi modot biasa kan. Oh modot, modot itu dari bahasa Arab. Ahkamul mudud, mat itu loh, jadi mudud, panjang dan memanjang. Oke.
Ini qori ma'dzur. Jadi sudah latihan, tapi ada kekurangan tadi. Yang ketiga, ini yang qori yang disebut apa? Qori yang dia tidak mau belajar, asim, maka dia dosa. Jadi qori yang keliru kabeh, tapi diuruki gak gelem. Wis bacaane gak tepat tapi merasa puas. Ono acara apa sih di Masjid Baitul Ma'mur sekawis? Baru ngantuk-ngantuk persiapan posoan. Turune kan saiki. Persiapan sahur, jadi sudah tidur dari sekarang. Biar sahurnya enggak kerinan. Padahal sahurnya kasih dinten napa nih. Akhirnya enggak mau. Ya. Tapi ngewetek, tapi di sini enggak ada ya. Ada di kampung lain. Diuruki gak gelem, tapi ngewetek pingin njaluk jadi imam. Dikon mundur tersinggung. Nah, bukan di sini tapi di tempat lain. Kalau yang rawu-rawu ini kita ini ingin belajar bareng. Berarti ada keinginan, ada satu giro, ada satu semangat untuk bisa belajar. Nah ini yang qori yang dosa yang begini. Wes gak tok kapate iso diuruti gak gelem, gak mau belajar. Ini jangan sampai menjadi yang ketiga ini. Nah, sekarang saya masuk ke secara umum. Terus dari ini nun sewu mungkin nanti ini jangan tersinggung, ini kita kan sharing ya. Ya, belum tentu yang tidak baca itu juga lebih bagus kan ya, kita tidak tahu. Baca tunggal-tunggal nanti sampai jam kaling ini. Udah sio sahur nih. Rinan. Nah, kita bicara secara umum. Jadi suratul Fatihah itu sepakat bahwa surah Al-Fatihah itu rukun. Karena berdasarkan tadi sabda Rasulullah SAW. Hanya memang ada perbedaan kalau dalam mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini itu kalau riwayat yang kita pakai kan riwayat Hafiz an Asim. Jadi Imam Syafi'i itu memasukkan basmalah itu menjadi ayat pertama. Tapi Imam Malik itu dimulai dari alhamdulillah. Kita mengikuti mazhab yang mayoritas di Indonesia ini kan Asy-Syafi'i, makanya mulainya dari bismillah. Ya. Yang pertama, ini kesalahan yang sering terjadi secara umum. Niki kita ini apalagi imam-imam di tarawih, dan kita bicara persiapan Ramadan ini. Imam tarawih itu kan dituntut beberapa keadaan. Nek mocone iku suwi, makmum banding loh. Kan biasanya di musola-musola di sini juga dipakai tarawih, tapi di musola-musola di kampung di blok-blok itu kan ada musola umpama ya. Musola kene wis mari, musola kono durung. Oh, kono kesuwen aku tak pindah rene ae. Padahal ngono iku lho asline wis mulai di omah ya gak lapo-lapo ya HP-an. Tapi opo oleh tarawih golek sing singkat. Nah ono sing 8 singkat milih 8. Jadi sekarang kadang-kadang pilihan 8 atau 20 itu bukan soal Muhammadiyah dan NU, tapi kadang-kadang soal golek cepete sing penting tarawih, timbangane gak tarawih. Padahal kan pilihannya opsinya kan sing tarawih kuantitas dan kualitasnya lebih tinggi. Kenapa kok itu tidak dipilih? Ya kecuali jenengan salah kemana begitu ya sesekali. Tapi faktanya di masyarakat kita kan makmumnya kan gak kemana-mana. Balik yo darus yo gak patek. Yo ono sing darus tapi yo sing akeh yo HP-an maneh. Iku rasane eman gitu. Kalau jenengan semangat karena imam. Nah, imam lek gak semangat makmumnya tambah yo apa kan gitu. Nah, yang pertama adalah konsistensi wakaf. Kan katanya perintah Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Nah, itu ayat keempat dari surah Al-Muzammil. Warattil dan tartilkanlah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an tartilan kelawan tartil temenan. Kata ulama ahli bahasa, kalau ada fi'il amar yang isinya perintah lalu dikuatkan dengan maf'ul mutlak warattilil Qur'ana tartila. Ini juga dimaknai pesantren kan tartilan kelawan tartil temenan. Maka kata ulama ditariklah dalam kaidah ini menunjukkan al-amru lil wujub. Perintah ini wajib, tidak bisa ditawar. Loh, berarti ya apa ngimami berarti kudu elon? Enggak, tartil itu tidak harus pelan. Tartil tidak harus pelan. Karena
Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini yang dirujuk oleh banyak kitab di Haqqut Tilawah, lalu di kitab-kitab yang lain termasuk di Sofahat fi Ulumil Qiraat karya Syekh Abi Thohir. Itu Sayyidina Ali ditanya ma huwa tartil, ketika setelah ada ayat warattilil Qur'ana tartila, sahabat yang lain tanya ma huwa tartil ya Ali. Kata beliau, tartil itu harus memenuhi 2 rukun. Yang pertama tajwidul huruf, yang kedua ma'rifatul wuquf. Jadi yang pertama itu tajwidul huruf, memperbagus hurufnya. Apa aspeknya? Aspeknya itu yang pertama tajwidul huruf, yang kita sering belajar, yang harus kita pelajari niku makhorijul hurufnya tepat, sifatul hurufnya tepat. Karena ada huruf yang makhrajnya sama tapi dibedakan oleh sifatnya. Contoh dal, ta, po, niku makhrajnya sama, yang bedakan apa? Sifat. Qul huwallahu ahad, podo tak ambil dal, sing bedakan apa? Kol-kolahnya. Qul huwallahu ahad. Lah jenengan gak ana kol-kolahe, berarti tidak tajwidul huruf. Lah sifat dengan makhraj itu masuk kategori haknya huruf. Nanti itu di tajwidul huruf ada yang harus dipenuhi. Makanya tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan haknya huruf dan mustahaknya huruf. Jadi nek wis bicara makhraj sama sifat niku haknya huruf. Tapi lek ahkamul huruf, hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, niku namine mustahaknya huruf. Rok tafkhim, rok tebal, rok tipis. Itu nanti tergantung kondisinya. Kalau dia sukun didahului oleh apa? Kalau dia berharokat maka dia sama-sama rok, ya, sifatnya takrir, itu sifat yang selalu menempel. Tapi yang tafkhim tarkiknya kan bisa berubah. Itu namanya mustahaknya. Nah, yang penting ini prakteknya, karena Quran yang penting praktek. Tapi di wawasan secara umum perlu kita sampaikan. Lalu ahkamul mudud, hukum-hukum mat. Wonten tiyang imam itu kedawawan. Contoh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iki lek kedawan iso mlebu nang qiraat imam yang lain. Nanti masuk ke qiraatnya Hamzah. Kalau kita bicara ilmu qiraat. Jadi kudu tepat iki panjangnya berapa. Nah, kembali ke tartil tadi. Dados tartil niku para rawuh itu memenuhi 2 rukun tadi. Yang pertama tajwidul huruf, yang kedua ma'rifatul wuquf. Waqafe kudu tepat. Nek waqafe gak tepat, maka masih ngajine enak, dia tidak bisa disebut tartil. Contoh, yang paling banyak itu konsistensi waqaf dan masuk. Bukan di sini, tempat lain. Itu ada yang imami tarawih itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Itu masih nunggu lagu enak dielon kaya apa? Dia tidak masuk tartil. Kenapa? Karena tidak konsisten. Waqaf tawassul. Kan kata Ibnu Jazari kan ngeten. Nek waqaf harus berhenti dan harus ambil nafas walau hanya 1 tarikan kecil. Nek wasol tidak boleh ambil nafas, tapi konsekuensinya harokat akhir harus dibaca. Makanya tadi Ustaz Azmi menyontohkan, itu sudah benar disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jangan sampai arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini tidak konsisten. Cuman kalau terawih, saya sarankan niku jenengan berhentinya yang tepat. Contoh, lek gak tepat ngene, contoh sing gak tepat ngeten. Cepet nggih. Kan cepet itu juga bagian dari tartil. Yang penting memenuhi 2 syarat. Makanya nanti di kitab Haqqut Tilawah kalau jenengan waos, niku ada maratibul qiraah, maratibut tartil. Itu tempo bacaan tartil itu ada 3. Ada hadr, ada
ada tadwir, ada tahqiq. Semuanya itu tartil. Syaratnya cuma memenuhi dua tadi itu, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi lah orang yang khataman tapi mocone bener, iku tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini contoh. Ono uang ngaji cepet kok gak konsisten wakofe. Sampai niki kathah ada beberapa orang yang sudah hafal Quran tapi mboten memperhatikan niki. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Ketoke bener tapi keliru. Napa keliru nih? Konsistensi waqaf dan wasolnya ini udah ada. Mestinya lah disambung, gak ambil nafas, diwoco harokat akhir. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah. Kalau disukun berarti harus ambil nafas. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Nah, kembali ke Fatihah. Fatihah nang wonten hadis. Ada hadis riwayat Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu menceritakan bahwa Rasulullah itu ketika membaca, dan itu dicontohkan di surah Fatihah, itu beliau itu ayatan-ayatan, seayat mandek ambil nafas, seayat mandek ambil nafas. Itu yang kemudian oleh para ulama diambil dalil berhenti di roksul ayat itu boleh. Roksul ayat itu pembujuk ayat itu boleh, walaupun dengan ayat berikutnya masih ada keterkaitan makna. Contoh, fawailul lil musallin. Boleh mandek, tapi harus dilanjutkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang enggak boleh ini kalau ngeten jenengan ngimami fawailul lil musallin. Allahu akbar. Bahaya. Maknanya durung tutup nih. Tak boleh, apalagi di luar sholat ngaji. Fawailul lil musallin, sadaqallahul azim. Bahaya. Wah, celaka bagi orang-orang yang sholat. Padahal kan disifati alladzina hum an sholatihim sahun. Terus masuk ke Fatihah. Pertama, tadi Ummu Salamah tadi ada hadis riwayat Ummu Salamah. Terus ada hadis juga bahwa dalam hadis qudsi qasamtus sholata qismain, aku membagi salat di sini Fatihah, karena kemudian di situ ada alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setiap hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, di situ berhenti, Allah menjawab dengan hamidani abdi, arrahmanir rahim majjadani abdi, maliki yaumiddin, dijawab lagi oleh Allah. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara diriku dengan hambaku, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Nah, maksud pulang ya tadi. Kalau kita membaca Fatihah, kan tadi aturan umumnya kan sambung ya. Mau disambung apa diberhentikan. Maka biasanya kalau tarawih niku lebih cepat disambung. Karena satu tarikan nafas itu lagi gabung-gabung, itu lumayan menitan ini, saged dawa niku. Jenengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Suwi. Tapi nanti sambung. Maka nyambungnya niku harus tepat, jangan sampai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara lafaz tidak ada masalah, tapi secara makna masalah. Napa? Maliki yaumiddin kok digandeng iyyaka, kurang tepat. Karena Malik Yaumiddin kaitannya dengan sebelumnya, itu mensifati alhamdulillah yang disifati ar-rahmanir rahim dan Malik Yaumiddin. Lalu iyyaka itu sudah berubah dhamirnya. Dhamir itu kata gantinya. Hanya kepadamulah ya Allah
kami menyembah dan kami meminta, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka kalau panjenengan mau kerso, paling tidak jadi 2 nafas atau 3. Jadi berhentinya ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh berhenti, boleh sambung. Berhenti bagus. Langsung mulai dari berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Terakhir. Ayat terakhir niki jenengan sambung, jangan diputus. Makanya di sini di mushaf kita riwayat Hafs an Asim itu la semua. Ini kan wakofnya ini kan la niku la waqfi, ada waqfi. Jadi lam alif niki sakjane tidak ada wakof. Cuman karena ini di rasul ayat sehingga berhenti tetap boleh karena berdasarkan hadis Ummu Salamah kalau sing Nabi nu ngaji saayat mandek. Lah niki sampai sini ihdinas shiratal mustaqim. Yang ayat terakhir ini jenengan sambung, jangan berhenti di sini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki secara umum. Makanya lek ono pertanyaan mati, kula lanjutaken dia. Terus yang kedua. Niki kesalahan atau hal-hal yang sering terjadi di masyarakat. Tapi insya Allah di sini bukan di tempat lain, di negeri Konoha. Ada sifat huruf yang belum selesai, tapi kemudian sudah pindah ke huruf yang lain. Ini wadah, gara-gara nuruti lagu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bandingkan. Bismillah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi yang pertama, itu sinnya itu sifatnya belum total, belum tuntas. Bismillah, mau pindah. Bismillah. Sama kayak Alhamdulillah. Lamnya niku lho, padahal lam niku punya sifat tawassut. Hurufnya lin umar. Tawassut itu antara rikhwa dengan syiddah. Terus itu diselesaikan dulu. Kalau sin itu rikhwa. Rikhwa niku napa? Niki udara niki ngeses dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillah, kan beda. Nah niki. Terus penghujungnya ini kan mim nun, 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 mim, nun. Ini semua huruf-huruf tawassut. Tawassut itu napa? Tawassut itu antara syiddah dan rikhwa. Kalau syiddah itu saklek. Saklek itu apa? Ini sudah tidak keluar lagi apa namanya udaranya. Tapi ketika di sini masih ada. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Jangan terlalu kaku ketika di akhir ayat ini. Mestinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ono tapi aja kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim. Ketawa. Mekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus niki mat arid sukun niki. Kalau kita berhenti waqaf mat arid sukun, tapi kalau disambung kembali ke mat niki. Jangan sampai nun sewu gayae koyo kate mandek, koyo landing tibake munggah maneh pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Boten tepak niku. Mat arid sukun itu ada 3 wajah. Kalau dalam tajwid atau dalam ilmu qiraat disebut ada wajah namanya qasr, ada wajah namanya mat, ada wajah namanya tul. Tul niku sing 6 niku lho. Niki sementing jenengan konsisten diratakno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nek disambung berarti sing niki mawon sing dawa niki kan tetep kembali kepada maqtobidi. Lah, sampai sini Maliki yaumiddin. Jadi ini kesalahan yang sering terjadi. Terus lam niku sering kadang-kadang ada yang tawallud. Tawallud enggak boleh, terlalu kaku juga jangan karena ini tawassut. Kan hurufnya lil umar. Jadi enggak boleh kekakuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kekakuan kurang lemas. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Lah kelemesan dari tawallud. Tawallud itu mana? Itu juga enggak boleh. Nggih. Memang ngaji itu harus kita terus belajar. Kita tidak bisa kemudian protes, wah jika akan menaturani. Ini namanya riwayat. Ini riwayat kita harus belajar, harus tahu ini gurunya siapa terus sampai ke atas. Ya, sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau tidak ada sanad, maka laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, maka orang bisa mengatakan siapa yang ingin ngomong ini yang ngomong ini. Ini tidak ada landasan sesuatu yang ilmiah, yang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, tuh, oke. Jadi ini, nah, terus hak niku yang bersih. Jadi jangan sampai wonten ngorok. Karena waktu tarawih jangan ngorok dulu, nanti malam saja ngorok jangan gitu. Kalau sudah selesai tarawih, alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Nih. Dal itu jangan terlalu lepas, jangan terlalu keangkat. Maliki yaumiddin. Wah, kan terlalu keangkat ini lidahnya. Tapi jangan terlalu los. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah ini. Terus niki para rawuh. Niki catatan khusus. Kadang-kadang itu saya pernah ke satu tempat yang itu banyak diziarahi orang. Saya nggak sebut tempat, ya di daerah timur sana. Di masjidnya itu, saya kaget imamnya itu membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Oh, malikin nas didawakno. Ternyata saya cari informasi, alasannya itu kan sama kayak di Fatihah, bisa milih. Tidak sama. Jadi kalau di Fatihah niki memang ada qiraat. Kalau qiraat kita Imam Asim dengan Imam Ali Al-Kisai dalam qiraat 7 imam itu memang mimnya dibaca panjang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Tapi yang 5 imam qiraat selain Imam Asim dengan Ali Al-Kisai itu mimnya dibaca pendek. Maliki yaumiddin. Sehingga itu masih dimungkinkan. Seperti almarhum al-Maghfurlah Romo Yai Basori Alwi, itu biasanya beliau rakaat kedua itu memendekkan ini. Karena memendekkan ini. Dan itu masih masuk. Kenapa? Karena qiraat yang lain itu masih ada yang wajah-wajah seperti wajah yang alaihim itu masih masuk. Karena dalam satu rangkaian ini satu rangkaian imam. Jadi tidak talfek, tidak tercampur antara satu imam qiraat dengan qiraat yang lain. Jadi tapi ini namanya farsh. Farsh itu hanya ada di sini. Kalau dalam surah An-Nas tidak ada satupun yang baca panjang, semuanya pendek. Jadi nggak bisa disamakan kodok Fatihah isok malikin nas, isok malikin nas, nggak ada. Lah ono imam kok moco malikin nas, mesti keliru. Saya pastikan itu keliru. Karena tidak ada sandaran riwayatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ini catatan secara umum. Shad, dot, terakhir dot.
An'amta, nunnya itu sama dengan lin Umar. Jangan sampai terjadi tawallud. Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Terakhir walau. Nah ini nun sewu. Kadang-kadang itu ada yang di sini ini dot itu kan punya sifat, termasuk diantaranya ada sifat tafasyi. Kadang ini padahal dot yang ini karena ada al ta'rif sehingga dotnya ini bertasydid. Wes dot niku huruf yang berat istilah ditambah tasydid lagi. Maka jangan sampai mocone enteng nuruti lagu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wonten kadang-kadang itu. Oh nggih, masyaallah. Panitia yang gercep luar biasa. Koyo anak baru tidak ono kremos banyu panas. Tidak tambah semangat menyesuaikan jam Masjidil Haram. Lah niki harus masuk ke botnya niki berat. Terus panjangnya niki tul niku harus 6. Ini beda dengan kalau mat jaiz atau mat wajib, jangan sampai panjangnya seperti ini, harus kurang dari itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga sama, waladdallin. Ini ditekan karena lamnya tasydid. Makanya namanya mat lazim ilmi mutsaqqal, diperberat. Jangan sampai waladdallin. Iki kan mutsaqqal iki. Terus ngoten. Niki secara umum. Pernah suatu ketika niki kejadian nyata di tempat saya di Jombang itu, di daerah Kuaron, di Iwo itu. Niki imam di musola kampung. Niat kita guru saya, jamaah di situ. Ngimami tarawih terus witir. Witir niku maos surat Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Ini kan biasanya kita diulangi guru-guru kita wakafnya bisa min kulli amr mandek salamun hiya hatta matla'il fajr kan bisa, atau salamnya boleh terus tambung. Niki ngimami ngeten. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Mandek. Munhiya hatta matla'il fajr. Niki hak niki. Setelah sholat ditanya sama guru saya. Niki guru kula niki yang mertuanya Ustaz Rauf Bani Yusuf niku. Ustaz Ustadi namanya. Ini guru saya di MT itu. Ditanya, "Loh, jenengan mau sih wau kok ngoten?" Wah, dengan pedenya orang enggak punya tentu. Enggak Ustaz, kan saya berhenti di salam. Munnya kan belum saya baca, makanya mun hiyat. Niki wakaf model opo iki. Niki memang ini enggak bisa kemudian diijtihadi karena Quran itu bukan ijtihadi, ini tauqifi, riwayat. Jadi enggak boleh ijtihad, terus tak ijtihadnya durung tak waca mune tak waca mun hiyat. Nih. Terus yang sering dibaca dalam tarawih pas witir 3 itu kan di rakaat terakhir yang ketiga itu biasanya 3 surat itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Niki yang juga sering, niki saya bicara secara umum ini. Itu ketika tadi itu konsistensi wakaf dan wasol, qul huwallahu ahad. Karena cepat disambung, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ini gak tepat. Mestinya disambung. Cara nyambungnya ahadun, karena di situ ada hamzah wasol lafaz Allah, maka dunya niku dikembalikan ke asal, yaitu tanwin itu kan bunyi nun. Makanya qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi begitu bacanya. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus qalqalahnya juga dibedakan, mana yang surah, mana yang kubra. Qul huwallahu ahad. Itu kalau mau berhenti. Kalau sampai
yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad kan beda dengan qalqal. Terus naik surat pendek Maus At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alha, tetap alha. Jangan kayak alhamdulillah. Kalau alhamdulillah kan bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Nah ini tetap alha. Kenapa? Karena alnya di situ bukan al tambahan, bukan al ta'rif, tapi memang alha yulhi, itu dari kata asal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Terus terakhir panjangnya ini yang rata. Kan tadi marotibul qiraah atau tartil itu selama ini banyak orang yang ditanya berapa panjangnya mat tobi ini. Mat tobi itu 2 ketukan. Kalau mat wajib, mat jaiz 4 ketukan atau 5. Karena kalau 4 namanya tawassut. Kalau 5 itu istilahnya dalam tajwid, dalam ilmu qiraat fuwaiqat tawassut, atasnya sedikit. Berarti menjadi 5 harokat. Atau setelah setara dengan 2,5 alif. Kalau 6 itu wilayahnya mat lazim. Jangan sampai mat jaiz, mat wajib ini masuk ke wilayah mat lazim, kedawan. Nanti masuk ke qiraatnya yang lain. Ya. Alladzi at'amahum min ju'. Ini tidak rata kepanjangan. Maka panjang itu menyesuaikan tempo bacaan kita. Nah jenengan mocone lebih cepat, maka ketukannya menjadi lebih cepat. Nek rada elon, maka menjadi rada elon. Nek elon mana? Maka lebih panjang lagi. Jadi ketukan jangan dipukul rata. Biasanya ditanya, ketukannya seberapa? Ngeten. Lah nek ngaji elon ketukane panjang ini yo gak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mare ngono, Allah nuruti ketukan sing elon wae niku. Maka menyesuaikan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus imam itu karena bawa gerbong, maka paling tidak nadanya ketika waladhdallin itu landingnya yang enak, sehingga makmum itu aminnya itu bisa enak. Waladhdallin, amin. Nah jenengan landing gak tepat, ini goncangannya ini, turbulensinya ini makmum ini waladhdallin, amin. Bingung makmum ini. Terus yang berikutnya takbir. Takbiratul ihram dengan takbir intikal itu perlu diperhatikan. Takbir intikal niku kalau hanya pergerakan dari sujud, duduk di antara 2 sujud atau mau tahiyat yang pertama, mau tasyahud awal, niku lebih baik takbirnya itu disesuaikan. Jangan mau tasyahud awal takbirnya dawa Allahu akbar. Iki kadang-kadang makmumnya sing gak konsen iso langsung ngadeg. Karena dikira isyaratnya mau berdiri. Itu kan bab-bab teknis kalau waktu niku. Itu bab-bab terkait dengan yang teknis. Mungkin ada pertanyaan, setelah itu mungkin ada yang mau mempraktekkan dari yang secara umum. Saya tidak tahu nanti ini yang dimaksud oleh Ustaz Gofar ini taksin yang, karena kalau taksin satu-satu benar ini memang cukup panjang. Mungkin praktek mungkin yang lagi. Jadi ini gambaran umum. Mungkin ada pertanyaan. Monggo. Oke. Wah ini yang tanya pakarnya atau derdek. Waalaikumsalam. Saya tanya tentang ini. Kita kan belajar itu kan mengikuti masing-masing jalur. Terus kalau misalnya kita tiba-tiba karena kemana-mana, misalnya membaca
Kemudian kalau kita belum belajar imam yang lain, kemudian kita mempraktekkan Malikiyah itu apa itu? Karena kita belum tahu ilmunya, terus karena mendengar hanya dengar saja, terus kita mengikuti apakah boleh atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di riwayat lain kan alhamdulillah ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pertamanya alhamdulillah. Kemudian di ayat yang terakhir itu kan siraqal ladzina an'amta 'alaihim, itu menurut riwayat lain ada itu di antara karena kita itu sering sekali padahal menurut asal itu kan nggak boleh berhenti di situ. Tapi di masyarakat pada umumnya itu berhenti di an'amta 'alaihim. Kalau menyiasati ketika ayat kita panjang, nggak nutup sampai walau ini, apakah mengulang mungkin itu. Waalaikumsalam. Oh, yang itu mungkin satu lagi pertanyaan dari yang lain. Betul. Oke, monggo. Itu terus kemudian diingatkan disampaikan tidak ada tapi si Ustaz. Yang lain, kamu dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan pertama, ini ada di lafaz Maliki Yaumiddin. Kan tadi saya sampaikan, termasuk Romo Kiai Basori Alwi. Kalau Kiai Basori Alwi memang beliau mengkaji dan mempelajari dan juga mengajarkan ilmu qiraat. Tapi banyak orang yang kemudian mengikuti, tapi landasan keilmuannya itu tidak tahu. Pokoknya melok. Sebenarnya begini, kenapa kok kita ini harus tahu ilmunya? Al-Quran menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak tahu ilmunya. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan dan fu'ad itu dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita asal niru, memang sangat rawan sekali terjadi talfiqul qiraat. Talfiqul qiraat itu apa? Percampuran antara satu imam qiraat dengan qiraat yang lain. Kalau terjadi percampuran, maka menjadi tidak mutawatir. Riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Maka pertama, kalau memang kita tidak tahu ilmunya, lebih baik yang sesuai dari guru kita di riwayat Hafsin Anas. Yang pertama. Tapi yang kedua, untuk kasus Maliki Yaumiddin, ketika dibaca Maliki Yaumiddin, itu ternyata ada riwayat dalam qiraat imam yang lain yang seperti alaihim, ada alaihum, ada alaihimu, tapi ada riwayat, saya lupa imam siapa, itu yang ketika di sini dibaca pendek, bacaan yang lain sama persis seperti riwayat kita. Jadi kalau dibaca pendek, tidak talfiqul qiraat. Jadi sajane itu gini, ngaji itu yang penting itu benar dan tidak terjadi talfik, walaupun kita tidak tahu itu riwayatnya siapa. Seperti kita belajar ngaji sejak kecil, itu kan tidak tahu riwayat Hafiz An-Asr kan tidak tahu kita. Tapi yang penting kan itu benar dan itu satu qiraat. Maka tidak ada masalah. Padahal nanti ada bacaan lain, riwayat As-Susi dari Imam Abu Amr itu malah di sini ada idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu malah kalau kita pakai itu tidak boleh karena di sini nanti ada yang berubah mestinya. Tapi kalau hanya sekedar pendek masih diperbolehkan. Cuman kalau mau lebih amannya ya harus ikuti yang kita tahu ilmunya. Itu pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan berhenti di sini. Memang Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik kan punya guru namanya Imam Nafi. Imam Nafi itu termasuk salah satu di antara imam qiraat.
disebut Imam Madani karena beliau tinggal di Madinah. Imam Nafi itu punya guru namanya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu sahabat. Lah, di mushafnya Imam Nafi yang nanti perawinya ada Imam Warosh sama Qolun, itu memang ayat 1 itu alhamdulillah, di sini ayat 6. Karena Fatihah itu harus 7 ayatnya. Berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Jadi ayat Fatihah itu mesti 7. Yang ayat pertamanya alhamdulillah, ini ayat 6. Ya. Tapi dalam qiraat kita, riwayat Hafiz an Asim, ayat 6-nya di sini, ini ayat utuh, maka ini sebenarnya tidak ada waqaf. Tapi seandainya berhenti di sini, jawaban pertama, ini masih tidak merusak makna, hanya ini ada keterkaitan yang erat. Ini nanti kalau dalam tajwid disebut waqaf hasan. Ini sama waqaf hasan. Waqaf hasan. Cuman waqaf hasan di sini ya, ini rasul ayat. Sehingga kalau rasul ayat tidak masalah. Ini kan bukan rasul ayat, ini tengah-tengah ayat. Maka opsinya, kalau memang terpaksa berhenti, banyak orang yang tidak tahu, itu tidak sampai merusak makna. Tetapi kalau orang tahu, maka sebaiknya disambung. Kalau tidak kuat, tadi itu opsinya yang kedua, berhenti di sini, lalu ibtidaknya dari sini. Itu boleh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waktu ini ittirori, moro-moro mandek terpaksa, jadi nggak ada aturannya karena terpaksa. Walaupun itu berhenti di situ. Ada imam yang begitu juga ada. Jadi mandek di kini, ngulang dari sini, tidak lagi, sehingga ini tetap terbaca. Tapi yang bagus memang disambung. Tapi kalau tarawih ini disambung ayat terakhir, insya Allah kuat karena kan agak cepat bacanya. Jadi begitu Ustaz Gofar, ini terkait dengan shot yang dibaca sin. Itu memang pertama, kalau dalam ilmu qiraat, ini sirot ini ada yang baca sirot, ada yang baca sirot, ada yang baca sirot. Kalau zirot itu namanya ismamu zai, ismamnya shot dengan za. Tapi itu bukan qiraat kita. Ya, kalau kita tetap shot, memang asal katanya itu sin. Itu kalau dari sisi bahasa. Tapi yang kedua, ada memang guru-guru yang mengajarkan shot itu mencucu, tapi ada shot itu yang tipis bedanya dengan sin, sehingga kesannya kayak sin nek dirungokno. Tapi bukan sin murni. Kan sama-sama punya sifat sofir. Tapi sofirnya shot ini itu lebih dibanding sinnya. Jadi ada yang baca siratal ladzina an'amta, ada yang siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi begitu. Jadi dalam qiraat ada yang memang sin murni, sin mah namanya, sin murni, ada yang shot murni, tapi ada yang dalam mengajarkan itu shot itu koyok sin tapi tidak seperti sin persis. Nggak bisa disamakan, tapi tipis bedanya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kan gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jadi begitu. Sirat. Cuman yang ini yang jangan teman-teman nih. Qafnya nih. Ada di daerah tertentu itu yang qaf itu sampai kelelekan isinya salah gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Benar-benar. Kalau dalam proses belajar mungkin iya ya, biar enggak lepas. Tapi begitu sudah jadi, ya jangan diteruskan begitu. Sebenarnya orang ngaji itu kan kayak orang naik motor itu. Naik nyopir mobil ya. Kalau masih belajar pertama itu kan, wah, itu memang harus ketat. Ini, engko lek lancar ya ojo nemen-nemen, mosok lancar jek meteng-teng itu. Waku ya ndak, wis fleksibel aja. Tapi tetap mematuhi kaidah-kaidah yang ada sesuai riwayat.
Jadi tajwidul huruf wa ma'rifatul wuqufnya tidak hilang. Ya. Karena ngaji itu jangan sampai sampai berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Lajak belajar oke, tapi lewat dadi harus dipoles. Jangan terus-terusan begitu. Lagi ngimami ya sing ngrungokno gak enak iki ngaji model kok klotak kan. Nun sewu ini. Jadi kalau masih latihan seperti mustaqim cegah hilang. Wal fajr roe cegah hilang. Tapi kalau sudah jadi ya ojo nemen-nemen ojo wal fajr kan temenan. Jadi ada proses yang harus dibedakan, proses belajar sama ketika sudah jadi. Karena khawatirnya kalau pas belajar ini longgar, nanti jadinya malah sembrono. Ada kekhawatiran begitu. Tapi tetap pakem-pakemnya harus kita ikuti. Lah itu nanti guru. Dari guru kita. Mungkin ada tanggapan? Silakan apa? Sing itu? Nggih, monggo. Seandainya kalau bacaan Fatihah itu dibaca sama cepat ya, ini kan di bulan Ramadan kan sering itu, tapi ya sebagian ulama itu mengatakan itu sah gitu. Nah ini menurut Ustaz bagaimana itu dengan bacaan yang cepat seperti itu kan huruf-hurufnya, iramanya kan sudah berantakan semua, panjang pendeknya itu. Kalau itu dilakukan ahli, itu panjangnya tidak berubah. Gambarannya ngeten. Orang naik motor, kalau masih pemula, kok kecepatannya seperti Valentino Rossi, nabrak. Tapi orang seperti Valentino Rossi itu dengan kecepatan segitu, motor 500 cc begitu, itu dia bisa. Kenapa? Karena sudah ahli. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa tartil itu tidak murni mesti harus pelan, karena ada pilihan tartil itu yang hadir nikilah yang cepat. Jadi kalau ngimami juz-juzan fisabilillah itu kan pakai 1 juz. Bahkan hari pertama sampai hari 10 itu 1 juz per 4. Ada pondok-pondok lain itu. Jadi aturan intinya ngeten. Kalau cepat tapi masih tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf boleh. Tapi kalau cepat yang sudah merusak tajwidul huruf sama ma'rifatul wuquf itu yang tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Standar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan itu tidak masalah. Jadi panjangnya tidak bisa dihitung ketukan yang seperti panjang yang tadwir atau yang tahqiq. Ini hadir. Tapi harus konsisten. Yang tidak bisa ditawar itu waqaf wasolnya tadi. Oke. Kayak gimikan Ustaz yang viral. Di udah nawun nggih, bawa alam malah itu. Itu kadang-kadang wis nggak tahu itu dolar nurul itu. Kalau yang cepat dan khataman itu yang di ini ya, di Temboro itu katanya bacaannya masih bisa didengar, orang yang hafal tuh bisa nyimak. Tapi saya sendiri nggak pernah kesana. Yang setiap malam khatam itu. Kalau di Udanawu itu khataman bukan itu? Enggak kayaknya, tapi cowok itu nggak tahu itu. Dulu sangatnya terus pundi nih, wallahu a'lam. Saya nggak berani komentar yang macam-macam. Tapi ya wis, kita nahnu bil dhawahir ya wis. Ya sudahlah, kita nggak tahu yang seperti itu ya nggak usah. Nggak usah gitu-gituan begitu. Masa yang di sana mau dipindah di sini kan ya enggak lah. Wong ini Baitul Ma'mur kan beda ini. Baitul Ma'mur luar biasa ini. Orang kan pingin cepat ya. Langgannya itu, padahal dipikir loh. Cepatnya itu selak nangdi. Kadar cepatnya hadir itu segitu kan? Apa? Kadar cepatnya hadir. Ya setiap orang beda-beda.
Tetapi yang jelas hadir sekalipun, ini yang paling penting pakemnya itu adalah dia tidak boleh melanggar tajwidul huruf sama ma'rifatul huruf, walaupun aturannya kadarnya berbeda, kadarnya. Pakai hadir tapi panjangnya lebih panjang lagi dari tadi ya kedawan. Nah itu soal rasa, dan rasa itu memang perlu diasah. Karena yang sudah terbiasa itu yang bisa merasakan, oh begini. Dengan yang sudah ahli nyopir, itu nyopir terus otomatis kopling terus. Kalau umpama yang mobilnya tidak metik ya, itu kan tidak terasa ya, gitu. Tapi masih belum ahli, itu kadang masih nggak seimbang. Motornya balik-balik waktu, mati lagi mesinnya. Karena tanjakan mati lagi mesinnya. Jadi memang ngaji itu juga perlu jam terbang. Jam terbang dan itu harus diasah terus karena tadi ayatnya yatlunahu haqqa tilawati. Monggo yang mau praktek. Sarung-sarung. Sarung-sarung mboten ketinggal. Niku kados tumbas beras sak karung ngono kadang ono lase ono gak ketara beras tinggal-tinggal gitu. Kalau tadi kan masih secara umum contoh. Monggo sekarang dari apa yang sudah kita paparkan tadi, monggo sinten yang mau duluan. Selain Ustaz Asmin. Ustaz Asmin ngaji. Ya namanya. Ketika tarawih itu kan sering baca surat Al-Ikhlas gitu. Nggih. Nah, itu biasanya ahadulillah. Qul huwallahu ahadulillah. Heeh. Dan contohkan yang benar. Karena surat Al-Ikhlas sering dibaca itu. Jadi begini, saya tekankan kembali, saya jelaskan ya para rawuh sekedap manten iki. Niki wonten pertanyaan. Jadi yang Al-Ikhlas ketika rakaat kedua dan witir. Kan Al-Ikhlas itu kalau yang pakai at-takatsur kan rakaat kedua biasanya Al-Ikhlas. Nah, ini kalau jenengan sambung, maka ayat pertama dengan kedua itu yang ahadulillah. Kenapa kok muncul nun? Karena dari ahadul. Maka ahadun itu dikembalikan ke asal, yaitu tanwin itu kan nun, bunyi nun mati. Maka ahadunillah. Kenapa kok Allah menjadi la? Karena didahului kasroh nillah tadi. Bukan lillah loh ya. Ada yang belum memahami qul huwallahu ahadulillah. Kok lillah? Lillah kok kondi? Enggak bisa. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kumaha penjelasannya. Jadi tapi kalau jenengan ragu mama pilih tetap kol-kolah berhenti ya enggak apa-apa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi yang enggak boleh itu harusnya enggak boleh begini. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ini udah tahlil orang kuat kan, tak mimpin tahlil. Mun sewu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Allahus samad dikol-kolah padahal mestinya kalau disambung Allahus samadu. Kalau lam yalid wa lam yulad memang asli sukun, tidak ada masalah. Disambung atau diputus tidak ada masalah. Hanya nanti bedanya walam yulad kalau diputus dia jadi kubro karena di akhir. Tapi kalau disambung cukup sugro. Pantulannya tidak seberapa. Monggo. Penjamin tadi 10-20 lumayan ini setarif. Monggo ingat pada praktek. Monggo Ustaz Arif. Amir guys. Ustaz Amir. Amirul Arif ya. Amirul Huda. Oh Amirul Huda. Ya Ustaz Amir. Grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada beberapa catatan. Kalau yang pertama tadi di akhir itu sifat lin umarnya, sifat tawasudnya kurang sedikit. Tapi begitu di
ayat yang ihdinas siratal mustaqim itu sudah pas. Contoh, dengan ulangi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bot itu tepi lidah ketemu dengan gigi geraham atas. Jadi kesannya bukan menggelembung dua-duanya. Kalau itu nanti bunyinya zolimin, beda. Kalau ini bo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu istilah, pangkal lidah naik. Terus dia menyeluruh. Jadi ini udara saya tertahan samping ini dari mulai belakang sampai depan. Walaupun kan itu sebenarnya bisa kanan bisa kiri, cuman yang lebih mudah bagi kita itu yang kiri. Kalau Hadratul Rasul itu wakilah, beliau itu bisa bareng dua-duanya. Makanya ana afsahu man nataqa bi-dha. Jadi jangan sampai bo itu kesannya seperti vo yang diwungkulkan. Kalau vo bukan bo kan beda. Vo beda. Karena nanti pengaruhnya di makna. Contoh dalam surah Al-Qiyamah itu ada ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Loh kan sudah beda. Nadhirah. Satunya maknanya berseri-seri, satunya maknanya melihat. Jadi coba sekali lagi yang ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih kurang tertahan, jangan langsung dilepas. Terus poknya istilahnya kurang. Siratal ladzina, jangan sampai tak yang diukan. Kan beda dengan siratal ladzina, beda dengan siratal ladzina. Siratal dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir juga sama, jangan langsung dilepas. Waladdallin, itu kan hilang bunyinya. Padahal sifat tawasudnya ada, mestinya waladdallin. Ono didik baru amin. Oke, secara umum satu lagi mungkin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya yang bersih ketik. Coba. Manzur. Hanya untuk ukuran maqabi disesuaikan sama bismillah tadi. Kedawan manggil. Ini hanya disesuaikan sama bismillahi, sama dengan al-alami. Jangan ditambahi anya, nanti kedawan tidak rasa. Nanti kembali ke haknya tadi. Yang kedua, yang pertama lumayan bersih. Yang kedua muncul rodok rada ngoroknya. Nanti kok yang perlu di
dibersihkan ngoten jadi. Ar-Rahman Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Nggih. Terakhir arit sukunya disamakan dengan yang lain. Terus alaihim yang pertama ini kesannya muncul tawallud kedik. Coba dengan ulangi ayat terakhir siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih. Dunya maghdub niki dunya matobinya sama dengan tadi, jadi jangan dipanjangkan sedikit. Sama kayak kasusnya alamin niku A-nya sama dengan bismillah rahman sama. Terus maghdub niku nggih sama. Coba ayat terakhir lagi sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Kok koyo ngoten lho. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mimnya alaihim niku mim itu sama punya sifat tawasul. Maka mimnya sifatnya ditekan riyen, ditutup riyen. Alaihim ghairil kecepatan jangan pindahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih. Dolinnya tambah sedikit mat lazimnya. Tambah tekanannya di mutsaqqalnya niku diperberat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Nggih. Nggih. Malah iki nanti dan masjid di daerah Suhat Lebet itu apa candi nopo pisang candi ada buku pisang candi mboten Masjid Alit iki cerita nih ya. Kula ngadakan pelatihan pengabdian masyarakat yang kampus niku Pak Cam sama teman dosen terus kula ngisi ngaten iki seneng yang sedikit asin ya Mas. Ada 4 atau 3 pertemuan 1 bulan setiap hari nopo. Asalnya saya itu punya jadwal khotib di situ. Nah, pas terakhir setelah pelatihan itu, wonten jamaah yang nyamperin kula. Ustaz, yang jenengan sampaikan itu sudah benar. Tapi imamnya nih bacaannya itu gak sesuai dengan yang jenengan sampaikan. Nggih ta, kula mboten semerap ya. Pokoknya saya kan menyampaikan. Tiba teman tahun depannya kula pun mboten dijadwal khotib malih pun. Ini cerita. Aku kata, ya gak apa-apa. Cuman ini gara-gara itu. Mereka kan untungnya kalau mboten jadwal kan, jadi tetap mboten masalah. Tapi mboten iki luar biasa Pak Ketua Pak Mir ini Pak Haji. Mboten nggih. Cekap napa lanjut niki? Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
yang ending-endingnya tadi tambahin sedikit untuk tawasudnya. Terus iya kana budunya dalnya koyoke kedukuran, kenaikan. Coba iya kana budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, terus Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. oke. Stop. Penulis wis angsal sertifikat tilawati. Mungkin pelataran bahan pelafat do itu loh. Nggih. Gimana latihan kali saat asmin lagi? Harus nih. Nggih. Nggih niki mawon. Jadi makhrajnya nanti setelah makhrajnya tepat, sifatnya dipenuhi. Saged insyaallah. Bo bidu bau. Bo bidu bau. Bau ini kan punya sifat-sifat yang berat. Itbaq, isti'la. Jadi niku naik semua niku sifatnya. Jangan sampai bot niku seperti D yang diukan, bo. Jangan, beda. Juga bukan seperti wo yang dua-duanya ini wo. Kalau itu kan memang di depan, wo. Ini bo itu di samping. Jadi tepi lidah ketemu dengan gigi geraham atas. Bo bau. Tapi tidak pakai kol-kola karena dia bukan masuk kol-kola. Nggih, monggo nanti dilatih lagi. Insya Allah kalau terus latihan, mudah-mudahan kita semua termasuk kategori qori yang muhsin, yang maju, bukan yang musi athim itu dia buruk, tidak mau belajar, ya otomatis athim, orang yang berdosa karena tidak ada kemauan untuk belajar. Namun, nggih, makamulan sangat menawi napa ingkang kula sampaiaken, kula aturaken wonten hal-hal yang kurang berkenan, mugi kula lan panjenengan sedaya terus saged semangat untuk terus mengkaji, mengaji, mempelajari kalamullah, baik dari sisi bacaannya, lalu dari sisi memahami maknanya, dan juga bagaimana kita selalu berusaha untuk mengamalkan isi kandungannya. Kalau kita cekap mengatakan matur sangat atas perhatosanipun panjenengan, mungkin manfaat, mungkin barokah. Wallahu a'lam bishawab. Kita nuwun jazakumullah ahsanal jazaa. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain.